Tuh, Denpasar masih 585 km lagi ke arah kiri. Kalau dari stasiun Madiun masih jauh. Tapi besok kita udah sampai. Halo semua, selamat datang di hari ketiga di video perjalanan Palembang Denpasar. Saat ini saya berada di kota Madiun. Semalam nyampe sekitar pukul jam 12. Saya tidur di stasiun karena pagi ini saya berangkat ke Banyuwangi sekitar jam 10 pagi. Nah, ini di depan saya lagi sarapan nasi rames. Posisinya ada depan stasiun Madiun, nggak jauh kok, tinggal jalan kaki aja keluar. Harganya Rp5.000, lumayan buat sarapan. Rasanya enak, cocok untuk sarapan. Yuk, udah di peron. Keretanya jam 10. Jadi sekarang udah jam hampir setengah 10. Tadi saya beli bantal leher. Lumayan, masih panjang perjalanan, 10 jam lagi sampai Banyuwangi, nyebrang ke Gilimanuk dari Ketapang. Masih di ujung, masih di jembatan. Menuju di jalur 2, ada di jalur 2 dari arah barat, akan segera masuk kereta api Sri Tanjung. Berdasarkan jalur penumpang kereta api Sri Tanjung ini paling murah ya tarifnya, 92.000 kalau dari Madiun. Kurang tahu kalau sekarang ini. Ini pemberangkatan awalnya dari stasiun Lempuyangan kalau nggak salah ya, dari Yogyakarta. Tuh, ini ciri khas dari stasiun di Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Stasiunnya vintage kayak stasiun jadul gitu. Terus pasti disetel musik ala-ala Jawa gitu. Halo semua, sekarang saya udah berada di stasiun Surabaya Kota. Nah, nanti sekitar 20 menit lagi akan berangkat menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, nanti lokomotifnya ini akan dilepas dan akan dipasang di lokomotif yang di paling ujung sana. Jadi nanti putar balik lagi mungkin ke arah Surabaya Gubeng. Saya mau cari makan dulu ke sini. Mudah-mudahan ada makanan. Yuk. Lagi transit, bukan transit sebenarnya, lagi pemberhentian penumpang dulu di stasiun Jember. Sekitar 8 menit stopnya. Kotanya Mas Anang sama Tiara Andini nih, Jember. Perjalanan kurang lebih masih sekitar 2,5 jam lagi baru sampai stasiun Ketapang.
jadi turun di Ketapang, turun di Banyuwangi kota aja karena masih mau cari makan dulu kayak, terus langsung cari penginapan. Oke, lanjut. Ya, selamat malam. Sekarang saya udah di Banyuwangi. Tadi turun dari stasiun kereta, nggak sempet lagi bikin video sampai dalam hotel ya, karena udah capek banget. Hampir 19 atau 20 jam berada di dalam kereta. Nah, ini jalan lintas Banyuwangi ya. Tadi kata driver ojolnya di sana itu udah pantai dan ke sana tuh arah ke Ketapang. Ya, saya menginap di Hotel Berlian Abadi. Budget kisaran 100 ribuan ya. Tempatnya lumayan cocok untuk kalau sendiri yang nginep. Sudah pakai AC. Kalau nggak salah harganya 130.000 tadi saya bayar sama satu malam. Dan di sini kayaknya banyak banget ya penginapan ya di sepanjang jalannya. Ini kata driver ojolnya ini udah jalan lintas, baik itu ke pelabuhan ataupun mau ke kota lain lewat sini. Saya lagi nunggu Grab untuk nyari makan. Tadi saya udah pesen ya, kayak semacam ayam penyet lah ya. Ini lebih depan dari hotelnya. Tempat nginep saya di belakang. Dan di sini kalau misalnya mau berenang ada kolam renang, tapi tadi kayaknya bayar lagi deh untuk nambah kalau misalnya kita mau berenang. Oke, selesai mandi. Sekarang kita tinggal check out. Ya, ini sengaja ya saya berantakin biar memudahkan petugasnya untuk ya, biar bisa langsung dilepas selimutnya ya. Bukannya nggak mau beresin, tapi memang sengaja saya acak-acak gitu biar dia lepas langsung dari kasurnya nanti. Sebentar, saya ngaitin jaket dulu. Oke. Kita check out dulu ya. Tuh, main anak gitu. Penginapannya lumayan oke. Untuk harga 130 cocok untuk sendiri, karena saya di Banyuwangi ini kan cuma numpang istirahat. Belum renang. Yuk, saya check out dulu ya. Udah selesai check out, sekarang saatnya kita lanjut ke pelabuhan aja ya. Tadi saya cek di Google, jarak dari sini ke pelabuhan itu sekitar 3 kilo. Berhubung saya males jalan, nanti saya pesen ojol aja deh bawa ke pelabuhan. Saya mau ke ATM dulu. Kalau nggak salah semalam saya lihat di sana ada ATM terdekat. Nah, saya seberang dulu ya. Di sepanjang jalan ini kayaknya banyak ini ya, banyak penginapan. Sekarang saya udah tiba di stasiun Ketapang, Banyuwangi. Mau nyebrang, mau cari pintu masuk dulu untuk jalan kaki ya.
hal pertama nanti yang bakal saya lakuin setelah nyampe di hostel di Bali, saya mau cari laundry. Soalnya stok baju saya sudah menipis ini. Berjalan kaki gue dulu buat nyari pintu masuk pejalan kaki. Itu tuh udah nyampe tuh pintu masuk pejalan kaki. Oke, kita masuk. Oke. Beli tiket harganya 15.000. Lumayan. Naik ke kapal. Toilet. Ini masih di ruang tunggu. Kayaknya kita naik kapal yang ini aja kayaknya. Lebih dekat. Di situ juga ada kapal. Cuma agak jauh. Tuh, sebenarnya di seberang itu udah Pulau Bali tuh. Banget banget. Mungkin sekitar nggak nyampe setengah jam deh. Yuk kita jalan kaki. Ya, saya udah berada di dalam kapal. Ini kapalnya lebih buat teman-teman yang belum pernah naik kapal ya, dari Ketapang ke Gilimanuk atau dari Banyuwangi ke Pulau Bali. Ini ukuran kapalnya lebih kecil dibandingkan kalau kita naik kapal feri dari Bakauheni ke Merak atau Merak ke Bakauheni. Dan juga di sini ada ruang AC, tapi tidak dipungut biaya. Kalau di kapal pelabuhan di Merak atau Bakauheni itu berbayar. Tapi kayaknya mending di sini aja deh. Soalnya pemandangannya bagus banget ya. Itu di sana tuh udah kelihatan tuh pelabuhan Gilimanuk. Tuh, itu bukit itu udah Pulau Bali. Oh ya, kalau kalian ingin melakukan perjalanan trip seperti ini teman-teman, pastikan kalian udah vaksin ketiga atau booster ya, biar apa? Mempermudah perjalanan kalian. Itu saran saya sih. Dan juga selalu sedia vitamin, banyak-banyak minum air putih, karena kalau melalui perjalanan darat ini aktivitas yang banyak dihabiskan itu duduk ya. For your information ya teman-teman ya, kalau berdasarkan pengalaman saya yang udah pernah nyebrang ya, ini adalah lupa saya kali keberapa ini saya dari Ketapang ke Gilimanuk. Untuk arus airnya itu lebih kuat di sini ya dibandingkan dari Selat Sunda. Nggak tahu kenapa. Kalau bagi teman-teman yang mabuk laut, ya sebelum berangkat pastikan dulu kalian sudah minum obat pencegah mabuk laut ya. Kita bikin video cerita dulu. Mungkin nanti kalau video ini udah tayang, mungkin akan ada yang bertanya, Kak, mengapa sih jauh-jauh atau capek-capek perjalanan darat ke Bali? Kenapa nggak naik pesawat terbang aja dari Palembang, kan bisa langsung ke Denpasar? Oke, yang pertama itu budget ya teman-teman ya. Budget itu hal yang penting bagi kita kalau mau traveling ya, penting banget ya. Budget itu nyawanya kalau kita mau traveling. Ya dong, harusnya gitu. Kalau kita sakit butuh uang, kalau mau makan butuh uang. Jadi hal paling pertama itu ya, tentukan dulu budgetnya. Kalau misalnya budget kalian cukup untuk melakukan perjalanan via udara, why not? Mengapa tidak? Silakan lakukan. Budget saya ini nggak besar ya. Mungkin bisa kalau misalnya kalau saya naik
pesawat dari Palembang langsung ke Bali. Itu ongkosnya kurang lebih ini ya, direct itu bisa di atas 2 juta. Lumayan kan, 2 juta. Belum pulangnya nanti dari Bali menuju Palembang mungkin bisa lebih. Paling enggak untuk ongkos biaya pesawatnya satu orang aja itu bisa 5 juta. Wow, gila banget kan. Nah kalau perjalanan darat ini lebih hemat. Tapi kalau perjalanan darat itu yang dimakannya adalah waktu. Jadi bagi teman-teman misalnya yang punya waktu, terus budgetnya pas-pasan, silakan lakukan perjalanan darat. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman punya budget yang sangat lebih dan mau menikmati liburan, ya silakan naik pesawat aja. Saya dari Palembang ke sini hampir, ini hari ketiga. Hari ketiga udah habis waktu lebih dari 48 jam. Beneran. Makanya semalam saya nggak sempet videoin perjalanan dari stasiun Banyuwangi kota ke hotel, itu nggak sempat lagi karena badan udah rebung banget, dan kebetulan saya juga lagi agak kurang fit sekarang hari ini. Oh ya, selain budget tadi udah saya mungkin udah pernah bilang di video sebelumnya ya. Selain budget, plus minusnya kalau kita perjalanan darat ini kita lebih ketemu banyak orang dan lebih ketemu banyak momen ya, dibandingkan kita melakukan perjalanan udara dari bandara terus naik pesawat terbang terus sampai bandara lagi. Oh, menurutku kurang seru sih. Nah sedangkan kalau kita lewat darat seperti di video yang sebelumnya, itu kita naik bis dulu, ketemu orang, terus ngobrol sama orang di rumah makan, terus turun lagi, terus ini ya, ujung-ujung sampai di pelabuhan kayak gini. Jujur mungkin ada lebih dari 10 atau 15 orang deh yang udah pernah saya ajak ngobrol selama perjalanan ini. Dan itu penting teman-teman. Biasanya kalau kita ngobrol kayak gitu, kita bertukar informasi tentang kota yang akan dituju. Misalnya nih, kita udah pernah sama-sama ke Bali. Nah tiba-tiba dia mungkin ngasih info yang sebelumnya kita nggak tahu. Wah di Bali tuh selain itu ada ini juga loh. Selain itu ada ini juga loh. Biayanya berapa loh, nah gitu. Sedangkan kalau di pesawat ini kita lebih kayak apa ya? Kalau di pesawat itu lebih kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau kata orang Jakarta sih lo gue ya. Nah, tapi kalau kita misalnya melakukan perjalanan darat, apalagi di kereta tuh paling seru banget kalau misalnya kita ngobrol sama orang-orang ya. Mas mau kemana? Saya mau ini dari sini mau ke sana gitu. Oh gitu ya mas. Lebih sering apa ya? Interaksi sosialnya lebih sering terjadi ketika saya ada di kereta. So makanya saya betah banget kalau misalnya naik kereta itu. Jujur kereta api adalah salah satu transportasi yang paling sering saya naikin kalau perjalanan jauh kayak gini. Mungkin nanti ada pertanyaan kalau misalnya mau ngajak anak liburan, apakah lewat darat atau lewat udara? Tergantung budgetnya, saya jelaskan. Istri saya kebetulan juga senang ya melakukan perjalanan darat ini, asal ada waktunya dan budgetnya pas teman-teman. Dan jadi kalau misalnya ditanya, bang apakah nanti perjalanannya akan seperti ini terus? Ya mungkin enggak, karena saya juga hobi perjalanan jauh pakai motor teman-teman. Ya, pakai motor itu juga seru sih, cuman kalau pakai motor itu budgetnya pasti double ya. Yang pertama ya pasti lebih double, tapi nggak semahal kalau misalnya kita naik pesawat. Itu udah pasti, udah saya hitung-hitung kok. Tapi kalau yang pakai motor itu lebih ribetnya apa ya, biaya operasionalnya lebih besar pasti ya. Kalau kayak kita deh, kalau misalnya kita lapar ya makan, begitu jago motor.
Kalau motornya lapar, ya isi bensin. Kalau motornya mau check up, ya ke bengkel lah gitu gitu. Itu yang lebih banyak menghabiskan biaya operasional. Nah, sudah jelas ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya jelasin kalau misalnya teman-teman punya budget yang lebih, silakan naik pesawat. Tapi kalau misalnya yang mau menikmati momen ataupun yang budgetnya pas-pasan dan juga ada waktu, silakan lakukan traveling dengan perjalanan estafet seperti ini. Tuh, kapalnya udah jalan. Estimasinya mungkin sekitar 30 sampai 40 menit lah, mungkin sampai ke pelabuhan Gilimanuk. Nah, nanti dari Gilimanuk nanti kita turun ke pelabuhan, cari terminalnya, terus dari terminalnya kita naik bis aja deh, bis AC. Kalau nggak salah kemarin itu biayanya 50 atau 60 ribu, langsung ke Denpasar. Nah, planning kali ini apa? Seperti yang saya udah jelasin tadi, begitu nyampe hotel, saya langsung mau cari laundry dulu. Bang, kenapa nggak nyuci sendiri bang? Bisa aja nyuci sendiri, cuman kalau itu mau jemurnya gimana? Kebanyakan hotel-hotel di Bali tuh atau hotel budget ya, itu nggak ada tempat jemur biasanya. Biasanya laundry sih. Ya mungkin nanti di akhir perjalanan saya rekap untuk biaya perjalanan aja ya. Kalau biaya makan mah relatif ya. Kalau biaya makan itu ya suka-suka kalian. Kalau kalian mau makan enak ya budgetnya agak lebih. Kalau mau budgetnya pas-pasan ya makan warteg aja gitu. Cuma rasanya di Bali kalau kita nggak nyicip makanan khasnya agak kurang ya. Jadi nanti di Bali mungkin sekalian kita mau sewa motor, kita cari ke tempat wisatanya yang mungkin ada yang mainstream, mungkin atau ada yang nggak mainstream, nanti bakal saya lihat dulu ya. Soalnya sampai Bali nanti saya cocokin dulu budget yang saya punya dengan tempat wisata yang mau saya tuju. Karena di sini saya mau videoin untuk budget yang pas-pasan aja ya, karena saya nggak punya budget yang terlalu lebih kalau misalnya mau liburan mewah di Bali. Nah, mengapa saya bikin video seperti ini teman-teman? Nah, karena di Palembang jujur banyak yang bertanya, banyak yang tertarik perjalanan lewat darat kalau mau ke Bali. Gak tau ya, kalau saya cerita itu teman-teman saya itu seperti excited banget gitu dengan saya cerita. Kak, gimana sih perjalanan ke Bali itu naik apa aja, terus berapa hari nyampenya ya gitu. Itu udah saya jelasin semua di video sebelumnya. Tuh, itu Pulau Jawa, itu Pulau Bali. Cuma dipisahin Selat Bali doang ya. Oke, sebentar lagi kita bakal bersandar di pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali. Sekarang jam berapa ya? Nah, kurang lebih sekitar jam 1 WITA. Ya, selamat datang di Pulau Bali. Ya, sekarang lagi proses bersandar di pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali. Oke, Om Swastiastu, selamat datang di Kabupaten Jembrana ya. Pelabuhan Gilimanuk ini di Kabupaten Jembrana ya. Itu masuknya gimana keluarnya? Oh, dari samping ya. Itu ada pintunya di samping. Oke, come on, terus. Motor gue.
motor ke Bali seru kayaknya. Oh. Terminal arah mana, Pak? Terminal kemana? Sana ya? Oh ya, makasih ya. Ya, alhamdulillah sudah sampai di Gilimanuk. Sekarang kita menuju ke terminal. Petugasnya tadi ke arah kiri. So, dari sini kita bakal naik bis ya. Ke saya lupa terminal apa ya namanya kalau di Bali ini. Terminal apa ya? Mengwi atau so, perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar itu kurang lebih sekitar 3,5 jam atau 4 jam ya, lumayan. Lanjut lagi perjalanan darat ke Denpasar. Saya tidak penumpang keluar atau passenger exit. Ada petunjuknya ke kanan. Ya. Keluar terus. Saya mau cari bis dulu ya. Pasti berjalan menuju ke arah terminal. Kalian bisa lihat kan, itu terminalnya di sana. Nah, mengapa tadi saya bilang kalau di Bali itu budayanya kental banget. Tuh, di situ aja udah ada patung. Saya nggak tahu itu patung apa. Itu terminalnya. Sekarang kita keluar dulu ya. Infonya tarif bisnya itu kisaran 50-60 deh. Langsung ke Denpasar kota. Udah dalam bis, belum berangkat, nggak tahu berangkat jam berapa. Bisnya udah ada AC. Dulu waktu saya kesini tahun 2000 berapa ya, 2017 itu pas kita naik bis itu ada pemeriksaan KTP. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Jadi sebelum kita naik itu KTP kita tuh diperiksa dulu sama di waktu di pintu masuk itu ada TNI sama Pol PP ya, diperiksa di situ. Itu tahun 2017. Ya, sekarang saya sudah berada di depan Terminal Ubung. Di sini adalah terminal pemberhentian terakhir dari Gilimanuk. Ya, kalau misalnya kalian dari Gilimanuk naik itu stopnya di sini, Terminal Ubung. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin nanti besok saya akan bikin video yang edisi jalan-jalan di Bali ya. Oke, terima kasih.